Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Gunawan dengan NPM 2024 12 1284. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil UAS rekayasa perangkat lunak mengenai perencanaan, analisis kebutuhan, dan desain sistem informasi aplikasi Fixil. Langsung saja masuk ke bagian bab satu. Pada bab satu ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dibuatnya aplikasi Fixil. Saat ini, banyak masyarakat terutama yang tinggal di daerah perkotaan memiliki aktivitas yang sangat padat. Karena kesibukan tersebut, mereka sering kesulitan ketika harus mencari teknisi untuk memperbaiki kerusakan di rumah, seperti listrik mati, pipa bocor, AC rusak, atau atap yang bocor. Selain itu, selain itu, sulit mencari teknisi, seringkali harga jasa juga tidak jelas, kualitas pekerjaan belum tentu bagus, bahkan pelanggan merasa khawatir terhadap keamanan karena harus mengundang orang yang belum dikenal masuk rumah. Berdasarkan masalah tersebut, diperlukan sebuah sistem yang dapat mempertemukan pelanggan dengan teknisi yang terpercaya secara lebih mudah dan aman. Identifikasi masalah. Adapun masalah yang ditemukan pada penelitian ini ada tiga, yaitu pertama, bagaimana cara mempertemukan pelanggan dengan teknisi yang sudah terverifikasi secara cepat. Kedua, bagaimana membuat sistem harga yang transparan agar pelanggan tidak dirugikan. Dan yang ketiga, bagaimana membangun sistem yang mampu menjaga keamanan data serta proses transaksi dari awal sampai selesai. Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dibuat aplikasi yang diberi nama Fixil. Fixil merupakan aplikasi berbasis mobile yang menghubungkan pelanggan dengan teknisi perbaikan rumah. Di dalam aplikasi ini tersedia fitur pencarian teknisi berdasarkan lokasi, harga yang sudah ditentukan oleh sistem, fitur rating dan review dari pelanggan lain, serta adanya garansi untuk setiap pekerjaan yang dilakukan teknisi. Dengan adanya fitur-fitur tersebut, diharapkan pelanggan merasa lebih aman, nyaman, dan mudah ketika membutuhkan jasa perbaikan rumah. Masuk ke bab 2, metodologi rekayasa perangkat lunak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pengembangan perangkat lunak yang digunakan. Metode RAD. Dalam penelitian ini digunakan metode Rapid Application Development atau RAD. Metode RAD dipilih karena mampu mempercepat proses perkembangan aplikasi melalui pembuatan prototipe dan melibatkan pengguna secara langsung. Dengan begitu, aplikasi dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna tanpa harus menunggu proses yang terlalu lama. Alasan pemilih Alasan memilih RAD. Ada beberapa alasan mengapa metode RAD dipilih. Pertama, proses pengembangan menjadi lebih cepat sehingga aplikasi bisa segera digunakan. Kedua, pengguna dapat memberikan masukan terhadap desain aplikasi sejak awal sehingga fitur yang dibuat benar-benar sesuai kebutuhan. Ketiga, metode ini digunakan menggunakan komponen yang sudah tersedia seperti GPS, sistem pembayaran digital, dan layanan pesan singkat sehingga proses pengembangan menjadi lebih efisien. Tahapan RAD. Metode RAD terdiri dari 4 tahapan. Tahap pertama adalah recruitment planning, yaitu menentukan kebutuhan sistem, siapa saja pengguna aplikasi, dan fitur apa saja yang akan dibuat. Tahap kedua adalah user design, yaitu membuat desain tampilan aplikasi atau prototipe agar pengguna dapat memberikan masukan. Tahap ketiga adalah construction, yaitu proses coding sekaligus melakukan pengujian pada setiap fitur yang selesai dibuat. Dan tahap yang terakhir adalah cutover, yaitu melakukan pengujian akhir, mempersiapkan server, serta merilis aplikasi agar dapat digunakan oleh masyarakat. Bab 3, desain dan arsitektur sistem. Use case diagram. Pada use case diagram dijelaskan siapa saja yang menggunakan aplikasi. Terdapat 3 faktor utama.
yaitu pelanggan, teknisi, dan admin. Pelanggan dapat melakukan registrasi, memilih jasa, melakukan pesanan, memberikan pembayaran, serta memberikan penilaian. Teknisi bertugas menerima pesanan dan menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan admin bertugas mengelola data pengguna dan memastikan seluruh proses di dalam sistem berjalan dengan baik. Data flow diagram DVD. Di sini adalah data flow diagram atau DVD level 0. Diagram ini menjelaskan bagaimana aliran data di dalam aplikasi, dimulai dari pelanggan yang melakukan pesanan, kemudian data diproses oleh sistem dan diteruskan kepada teknisi. Setelah pekerjaan selesai, hasil transaksi akan disimpan ke dalam database sebagai laporan dan riwayat transaksi. Memasuki bab 4 yaitu penutup. Kesimpulan sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa aplikasi Fixil dirancang untuk memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat dalam mencari jasa perbaikan rumah. Dengan menggunakan metode Rapid Application Development, proses pengembangan aplikasi menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, desain sistem yang dibuat juga mampu mendukung proses pemesanan jasa secara aman, mudah, dan transparan. Saran, untuk pengembangan selanjutnya aplikasi ini masih dapat disempurnakan misalnya dengan membuat DVD level 1 dan level 2 yang lebih rinci, menyempurnakan desain basis data, serta meningkatkan keamanan terutama pada proses pembayaran digital agar sistem menjadi lebih aman dan andal. Mungkin segitu saja dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.